Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi, biasanya ini ditaruh di semester 2 ya. Jadi materinya adalah vektor. Untuk materi vektor ini sebenarnya sudah kalian dapatkan duluan di mata pelajaran fisika. Nah, untuk vektor sendiri ini sebenarnya aplikasinya ada di pelajaran fisika. Namun untuk asalnya itu ada di mata pelajaran matematika. Vektor terdiri dari dua, yaitu secara geometri atau secara gambar, dan ada juga secara aljabar, secara hitung-hitungan. Yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu secara geometrinya dulu. Jadi cara menggambarnya terlebih dahulu. Dimana geometri dan aljabar ini submaterinya hampir sama. Dimana geometri maupun aljabar itu juga ada vektor 0, vektor satuan, kesamaan antar dua vektor, perkalian vektor dengan skalar, penjumlahan ataupun selisih vektor, kemudian ada vektor posisi dan panjang vektor. Nah, yang membedakan antara secara geometri dan aljabar ini, untuk aljabar itu ada perbandingan vektor dan koordinat dan perbandingan koordinat. Jadi kita akan hitung secara matematisnya. Kemudian ada juga hasil kali skalar 2 vektor. Nah, perhatikan, hasil kali skalar 2 vektor dengan perkalian vektor dengan skalar ini merupakan hasil yang berbeda. Jadi nanti kalian akan mengetahui setelah mempelajari video yang akan saya sampaikan. Kemudian selanjutnya di vektor secara aljabar itu ada sudut antara dua vektor, dan yang terakhir adalah proyeksi vektor. Kita akan menggambar dulu vektor secara geometri. Untuk aljabarnya atau secara hitungannya nanti ada di video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis vektor dan juga cara menyelesaikannya, kita pahami dulu definisinya vektor dan definisinya skalar. Ini sepertinya sudah kalian dapatkan di fisika kelas 10. Di mana vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Kemudian kalau skalar itu adalah besaran yang tidak memiliki arah. Jadi cuma angka saja. Jadi misal 24 kg. Nah, itu termasuk skalar. Untuk penulisan vektor ada beberapa macam. Untuk yang pertama adalah PQ. Jadi titik P dan titik Q, kemudian atasnya ada tanda panah. Yang kedua adalah huruf kecil yang dicetak tebal. Ini kalau di buku-buku ada yang seperti ini, tapi kalau kita menuliskan kan akan kesusahan jika ditulis dalam huruf tebal. Jadi jarang dipakai kalau kita mengerjakan soal dalam vektor. Tapi kalau dia berupa cetakan buku itu akan terlihat jelas tebal dan tidaknya. Kemudian yang ketiga adalah huruf kecil yang atasnya dibubui tanda panah. Jadi seperti PQ tadi, cuma ini bedanya huruf kecil, di atasnya ada tanda panah. Sementara vektor sendiri ini dibagi menjadi dua ruang. Untuk SMA ya, sebenarnya ada juga vektor ruang banyak. Ruang banyak itu artinya ruang yang lebih dari 3. Itu akan kalian pelajari nanti di jenjang yang selanjutnya. Yang akan kita pelajari adalah vektor di R2 dan juga R3. Nah, untuk R2 ini akan kita pelajari secara geometrinya atau secara gambarnya saja. Tetapi kalau R3 itu
yang kita pelajari adalah hitungannya, karena hakikatnya R2 dan R3 ini operasinya sama. Tetapi kalau di R2 itu kita lebih mudah menggambarnya karena hanya membutuhkan bidang datar atau sumbu XY saja. Sementara kalau R3 kita harus membutuhkan sumbu X, Y, Z atau bidang 3 dimensi. Nah, itu akan terlalu sulit untuk sekarang. Sekarang ke vektor secara geometri saya akan jelaskan. Jadi ini adalah gambarnya vektor A, kemudian ini juga ada vektor di mana A dan B, kita tuliskan vektor BA. Nah, kenapa bukan AB? Ini harus diperhatikan. Jadi ada titik pangkal dan titik ujung. Titik pangkal itu adalah titik awal dan titik ujung itu adalah yang ditanda panah. Jadi karena titik pangkalnya di B dan ujungnya di A, maka nama vektornya BA, bukan AB. Untuk kesamaan dua vektor dikatakan sama jika memiliki besar dan arah yang sama. Jadi tidak boleh cuma arahnya saja yang sama tapi panjangnya beda, itu tetap dua vektor yang berbeda. Sekarang perhatikan gambar-gambar ini. Nah, mana aja vektor yang sama? Apakah A dengan B? Jika dilihat arahnya sama, namun panjangnya berbeda ya. Kemudian D dan E itu panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Nah, yang sama ini adalah AF, kemudian CH, dan satu lagi EI. Itu adalah dua vektor yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor secara geometri ya. Penjumlahan vektor ini ada dua cara. Ada dua cara untuk menemukan hasilnya, yaitu cara jajar genjang yang pertama. Saya buatkan contoh, ada vektor A dan vektor B. Kemudian kita mencari hasilnya A plus B. Maka cara mencari hasilnya dari jajar genjang ini adalah membentuk jajar genjang. Nah, kita mencari hasilnya ini, di mana pangkalnya ini harus saling bertemu. Lihat, pangkalnya A dan pangkalnya B saling bertemu. Itu ciri dari jajar genjang. Setelah itu, vektor A-nya kita geser ke kanan buat garis bantu, vektor B-nya juga kita geser ke atas, maka hasil akhirnya adalah titik pangkal dan titik temu garis bantu. Itu adalah hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu cara segitiga. Untuk contoh soalnya sama ya, vektor A-nya itu dan juga vektor B-nya yang sudah ada di layar. Untuk cara segitiga, perhatikan, perbedaannya adalah titik pangkal dan titik ujung. Untuk ujungnya A, dia akan bertemu pangkalnya B. Nah, ini yang membedakan tadi dengan cara jajar genjang. Jadi pangkal itu, saya ingatkan lagi, pangkal itu adalah titik awal dan ujung itu adalah titik akhir. Kalau yang jajar genjang tadi pangkal ketemu pangkal, yang ini pangkal ketemu ujung. Nah, untuk mencari hasilnya yaitu titik awal ditarik sampai ke titik akhir. Nah, ini hasilnya akan sama. Dari dua cara ini, saya sarankan untuk memakai cara segitiga karena akan lebih mudah. Kemudian jika penjumlahannya
lebih dari 2 yang dijumlahkan itu akan lebih mudah untuk mencari hasilnya. Untuk contohnya silakan dilihat ini. Ada 3 vektor. Kita diminta untuk mencari P tambah Q tambah R. Maka kita tinggal sambungkan saja ujung dengan pangkal selanjutnya. Setelah kita ketemu titik awal dan titik akhir, tinggal kita tarik garis lurus. Itu adalah hasilnya, P plus Q plus R. Lebih mudah daripada kalian menggunakan cara jajar genjang, karena akan kesulitan nanti untuk menentukan hasil akhirnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan vektor. Untuk pengurangan vektor ini sebenarnya hampir sama dengan cara penjumlahan vektor, namun kita manipulasi aljabar dulu. Dimana diketahui vektor A dan juga vektor B, kita diminta untuk mencari hasil vektor A min vektor B. Nah, sebelum kita mencari hasilnya, A dikurangi B ini dapat kita ubah menjadi A plus min B. Bedanya plus sama min apa? Yang berbeda adalah arahnya. Jika ke kanan, vektor B itu arahnya plus, maka untuk min B itu arahnya berlawanan, namun panjangnya sama ya. Itu adalah vektor min B. Kemudian hasil akhirnya adalah titik awal ke titik akhir. Nah, itu adalah hasilnya A min B. Sekarang untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh. Diketahui vektor, kita disuruh mencari min A dikurangi B ditambah C. Maka kita gambar vektor berlawanan dengan vektor A, yaitu tanda panahnya ke bawah, kemudian lanjut ke atas karena dia min B, kemudian dia plus C ke kiri plusnya. Maka hasil akhirnya titik awal ke titik akhir, yaitu vektor yang berwarna merah. Kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu perkalian vektor dengan bilangan real. Jadi misalkan ada vektor C, maka jika kita menentukan vektor 2C, maka panjangnya dikalikan 2 untuk arahnya tetap. Jadi 2C itu bisa dikatakan vektor C ditambah vektor C, jadi nyambung. Nah, untuk penerapan soalnya bisa cek di contoh berikut. Diketahui 3 vektor, yaitu P, Q, R. Kita diminta untuk mencari min P ditambah 3Q dikurangi 2R. Maka min P kita buat tanda yang berlawanan dulu dengan vektor P. Kemudian dilanjutkan plus 3R naik ke atas 3 kali lipat. Kemudian R-nya ke kiri karena min 2. Nah, yang ditanda merah itu adalah hasil akhirnya. Nah, untuk sifat-sifat vektor ini bisa kalian catat, bisa kalian gunakan nanti untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi untuk sifat yang pertama itu adalah vektor U ditambah vektor V itu sama aja dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi ini sama dengan kayak aljabar ya. Kemudian untuk vektor U ditambah vektor V dikerjakan dulu, kemudian ditambahkan vektor W, maka dia akan sama dengan V tambah W, kemudian ditambahkan U. Nah, yang ketiga ini adalah MN. MN itu adalah suatu bilangan. Bisa 2, bisa 3, bisa min 1, bisa min 5. Jadi suatu bilangan. Kemudian yang keempat, M, suatu skalar atau suatu bilangan tadi dikalikan vektor, maka juga berlaku sifat yang ada di aljabar. Jadi silakan dicatat sifat-sifat operasi pada vektor ini nanti akan digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di latihan.
Cukup sekian untuk video kali ini, untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dipelajari lagi, jika masih ada yang belum paham, bisa diputar ulang videonya, bisa dipahami betul-betul, bisa mencari latihan soal untuk menguji pemahaman kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.